Bagaimana kabarnya adik-adik? Silakan yang lebih semangat. Apa kabarnya adik-adik? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semuanya dalam keadaan sehat dan luar biasa. Oke, untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Oh, Bilal dan Muti. Kenapa Bilal dan Muti? Oh, sakit. Kita doakan semoga Bilal dan Muti semoga disehatkan ya. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, alangkah lebih baiknya supaya tema kita ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Afriansa. Silakan. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar kita pemaparan pagi hari ini, kami kita berdoa mulai. Anak-anak, setelah kalian melalui proses yang sangat panjang dalam pembelajaran, akhirnya kita telah sampai di P5. Apa itu P5? Yang akan kita laksanakan pada pekan ini. Jadi untuk tema yang kita ambil yaitu gaya hidup berkelanjutan. Dan kita memilih topik yaitu pengelolaan sampah. Jadi apa yang akan kalian lakukan dengan sampah ini? Nanti kita lihat sebentar. Jadi sebelum kita masuk ke aksi, kita harus tahu dulu apa itu sampah plastik dan ada apakah dengan sampah plastik dan bagaimana cara kita mengelola sampah plastik ya. Jadi masih banyak di antara kita yang belum menyadari bahaya sampah plastik bagi hidup kita. Sampah dari bahan plastik dan materi non-organik lainnya seperti saset sampah, bungkus mie instan, bungkus minyak goreng, botol jeruk gosok, kotak susu UHT, mika dan styrofoam membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Namun mereka tidak dapat benar-benar habis melainkan berubah bentuk menjadi mikroplastik. Bahan mikropartikel serupa debu superhalus ini tercampur di lahan dan laut. Akibatnya tanah menjadi tidak subur dan akan mengganggu produksi sumber makanan kita, ya, seperti padi, jagung, singkong, dan sayuran. Kita dapat mengalami kekurangan sumber pangan. Serbuk mikroplastik yang tercampur di laut dapat mencelakakan dan termakan oleh biota laut. Tanpa kita sadari, ikan dan produk bahan lainnya yang kita makan mengandung mikroplastik yang berbahaya bagi kesehatan. Di sisi lain, penumpukan sampah plastik utuh yang belum terurai, baik di saluran air maupun di lahan penampungan sampah, dapat menyebabkan banjir. Sampah plastik dapat mengganggu kelangsungan hidup kita, dan agar hidup dan bumi kita berlanjut, maka kita harus bertindak segera. Anak-anak, tujuan dari proyek ini untuk membangun kesadaran kalian tentang pentingnya mengelola sampah plastik dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah plastik. Jadi melalui pengalaman pengelolaan proyek ini, selain memahami tema gaya hidup berkelanjutan dan mengadopsinya sebagai gaya hidup sehari-hari, kalian diharapkan telah mengembangkan 3 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkenalan kritis dan bisa berkreatif atau kreatif. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya apa dampak dari sampah plastik, silakan kalian menonton materi tentang sampah plastik pada video berikut.
foto. Jadi untuk P5 kita pada semester kali ini tentang sampah plastik akan kita tuangkan ke dalam bentuk poster. Jadi kalian akan membuat poster dan poster itu akan kalian pajang di mungkin di sudut-sudut kelas atau di luar kelas sebagai himbauan supaya seluruh warga masyarakat yang ada di madrasah ini bisa menjaga kebersihan. Ya. Jadi untuk pembuatan posternya alat dan bahan yang kalian siapkan yang pertama adalah karton, kemudian ada cat air atau cat minyak atau boleh pensil warna, kemudian juga bisa bawa gunting, spidol ya. Jadi kita akan membuat poster. Jadi silakan kalian pikirkan kira-kira tema apa yang bagus untuk pembuatan poster. Dan ibu akan bagi kalian per kelompok. Ini adalah kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi masing-masing kelompok membuat satu poster. Ya? Ada pertanyaan? Sudah paham? Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membuat poster. Jadi untuk hari ini kita cukupkan dengan melafazkan hamdalah. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan materi dari kemarin pengenalan tentang sampah plastik, dan hari ini kita akan menuangkan tujuan pembelajaran tentang pengelolaan sampah dalam bentuk poster. Jadi kalian akan membuat poster tentang sampah plastik. Nah, sebelum membuat poster itu kita harus tahu dulu ya seperti apa ciri-ciri poster yang baik. Coba ada yang tahu ciri poster yang baik? Bagaimana? Oke, jadi yang pertama ciri poster yang baik adalah poster itu menarik dan minimal menggunakan 2 warna ya. Ini yang bahan-bahan sudah kalian siapkan, ada karton, kemudian apa lagi? Cat air atau cat minyak, kemudian ada pensil warna, spidol, penggaris, dan kalau ada bawang dan juga kuas. Jadi hari ini kita akan membuat poster. Kemudian ciri poster yang baik juga itu ada menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, isi poster harus memuat semua pesan yang ingin kalian sampaikan. Dan yang keempat yaitu isi poster itu memuat seruan atau ajakan aksi tampak jelas dan menarik. Oke, sudah paham tentang isi poster yang baik? Sudah membuat konsep seperti apa poster yang akan kalian buat? Sudah. Kalian sudah bentuk berkelompok, sudah menyiapkan seluruh alat yang bahannya, dan kita tinggal melihat hasil karya yang telah kalian buat selama beberapa hari ini, dan tiba saatnya kalian akan mempresentasikan apa yang sudah kalian tuangkan dalam poster itu. Dan kita mulai dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu judul yang kami pilih dalam poster ini yaitu panduan dalam memilah sampah. Nah, dalam memilah sampah kita harus dapat membedakan 2 jenis sampah. Yang pertama yaitu organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup dan dapat dengan mudah terurai secara alami. Contohnya seperti
seperti sisa-sisa makanan seperti sayuran, buah-buahan, sisa makanan, daun, ranting, dan bahan-bahan organik lainnya. Sedangkan untuk sampah anorganik yaitu sampah yang tidak terdiri dari tidak berasal dari organisme hidup dan tidak mudah terurai. Judul Cintai Bumi, kurangi sampah plastik. Di sini kita bisa lihat ada contoh gambar ketika tidak ada sampah plastik di alam kita. Ini. Nah, untuk mengurangi sampah plastik, kita bisa membawa botol minum sendiri. Kenapa? Daripada membuang-buang dengan terus membeli air mineral, botol minum sendiri lebih sehat, praktis dan hemat jika kita membawanya sendiri. Yang kedua adalah membawa tas belanja sendiri. Sama seperti botol, tas belanja itu jauh lebih gaya dan modis ketimbang kantong plastik. Dan alasan yang paling utama menggunakan tas belanja adalah karena ramah lingkungan. Selanjutnya, tidak lagi menggunakan sedotan. Panas dan minuman yang larut-larut kimia dalam sedotan mengakibatkan kesehatan tubuh bisa terganggu, apalagi kalau dilakukan terus-menerus. Sedotan juga merupakan sampah plastik yang sering kita temukan di jalan. Itu kita harus mengumpulkan. Dan terakhir adalah membawa kotak makan sendiri. Membawa kotak makan sendiri jauh lebih praktis karena tidak memindahkan makanan yang diberi ke wadah baru. Selain itu kesehatan juga praktis. Jadi untuk mengurangi sampah plastik kita bisa menggunakan cara yang paling efektif dan mudah dilakukan itu 3R. Bisa dilihat beberapa elemen yang berada dalam poster kami. Yang pertama adalah elemen bumi yang dikelilingi oleh dedaunan. Ini menggambarkan bahwa keadaan bumi saat ini yang begitu hijau dan harus kita jaga. Di bagian bawah itu ada gambar hutan dan gambar laut. Juga ada tulisan Go Green yang mengatakan bahwa kita harus menjaga hutan kita karena hutan adalah tempat di mana oksigen kita diproses. Kemudian di bagian sini ada gambar ekosistem laut dan di bawahnya ada lestarikan biota laut dengan menjaga laut kita. Di mana hal ini menunjukkan bahwa kita juga harus menjaga ekosistem laut karena ekosistem laut ini sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. 150 biota terumbu karang. Sumber daya ikan di laut meliputi 37% dari spesies ikan di dunia. Selain itu, luas laut Indonesia sekitar 25.000 km persegi. Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non-biota yang melimpah. Namun, keanekaragaman hasil laut Indonesia mulai terancam karena mulai rusak.